warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pola asuh dan perlindungan hak-hak anak dalam pendidikan karakter anak usia dini. Saya beranggotakan 2, saya sendiri Intan Melana sebagai moderator dan Siti Maria. Pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Yang pertama adalah karakter anak dibentuk melalui pendidikan, karakter, dan lingkungan keluarga. Yang kedua adalah belajar. Anak belajar perilaku itu dari orang tua dan anggota keluarga. Yang ketiga, perilaku orang tua mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Yang keempat, komunikasi kepada anak sebaiknya penuh kasih dan motivasi. Yang kelima, pentingnya pola asuh dalam membentuk karakter anak. Terdapat 2 tipe pola asuh, yaitu gaya pelatihan emosional. Gaya pelatihannya itu dengan emosi. Yang kedua itu adalah gaya pendisiplinan. Gaya pelatihan emosi itu ada 2. Yang pertama adalah pola asuh emosi chasing. Jadi orang tua itu bantu anak kelola emosi yang negatif. Yang kedua adalah kepercayaan orang tua penting dalam mengatur emosi anak. Yang ketiga, waktu dan cara pengungkapan emosi penting. Gaya emosi, pola asuh dengan emosi yang kedua, yaitu diminishing parenting style. Orang tua itu tidak sadar mengatasi emosi anak. Yang kedua, emosi negatif dianggap buruk. Yang ketiga, yaitu anak dianggap cengeng dan emosi anak akan hilang sendiri. Gaya pendisiplinan. Gaya pendisiplinan. Yang kedua itu adalah gaya pendisiplinan. Menurut para ahli banyak orang yang berpendapat. Di antaranya itu adalah Elizabeth Hurlock, yaitu ada 3 pola asuh: otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Dan menurut Diana Bumren ada 4 tipe pola asuh, yaitu demokratis, otoriter, permisif, dan penelantaran. Apa sih pola asuh otoriter? Pola asuh otoriter adalah anak harus tunduk kepada orang tua. Yang kedua, kontrol orang tua sangat ketat. Yang ketiga, orang tua jarang memberikan pujian. Yang keempat, komunikasinya ini hanya satu arah. Apa dampaknya pola asuh otoriter? Dampaknya adalah anak mudah tersinggung, penakut, pemurung, tidak berbahagia, mudah stres, tanpa arah masa depan, dan tidak bersahabat. Yang kedua adalah pola asuh permisif. Orang tua memberikan pengawasan sangat longgar, kebebasan kepada anak, kurang hukuman. Dampaknya apa? Anak suka memberontak dan kurang percaya diri dan tidak jelas arah hidupnya. Yang ketiga adalah pola asuh demokrasi, yaitu orang tua memprioritaskan kepentingan anak dan bersikap rasional. Apa ciri-cirinya pola asuh demokratis? Ciri-cirinya adalah anak diberikan kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal. Yang kedua adalah anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua, terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan apapun orang tua itu selalu minta pendapat kepada anaknya. Yang ketiga adalah memprioritaskan anak, tetapi tetap mengendalikan mereka. Yang keempat, bersikap realistis terhadap kemampuan anak tanpa harapan dan yang berlebih. Dampaknya apa? Perilaku anak sangat percaya diri, bersahabat, sopan, kerjasama, dan
rasa ingin tahuannya itu sangat tinggi ya. Fungsi keluarga terhadap perlindungan anak. Apa fungsinya? Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, penting dalam pendidikan anak, tempat yang menyenangkan dan menenteramkan bagi anak. Perlu peran orang tua untuk menciptakan kondisi nyaman bagi anak. Kerjasama antara suami istri penting untuk keharmonisan keluarga. Anak akan betah di rumah yang nyaman. Keluarga dalam Islam adalah potret rumah surga dengan ketentraman, ilmu, dan nasihat. Orang tua bertanggung jawab atas anak sebagai amanah dari Allah. Arti kehidupan keluarga ada 8 fungsi, yaitu fungsi keluarga, yang kedua fungsi ekonomis, yang ketiga fungsi sosial, dan keempat fungsi edukatif, kelima fungsi protektif, keenam fungsi religius, dan 7 fungsi rekreatif, yang kedelapan fungsi efektif. Semua fungsi ini menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam keluarga, hilangnya satu fungsi saja dapat menimbulkan masalah. Keluarga dalam mendidik anak tentang akhlak yang baik sangat penting. Keluarga harus memberikan contoh kesempatan kepada anak untuk mempraktikkan akhlak mulia. Orang tua juga harus memberikan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak dan mengawasi pergaulan anak agar selektif. Peran keluarga dalam pendidikan karakter anak usia dini sangat penting. Ada metode yang bisa dilakukan oleh orang tua, antara lain yang pertama, pengajaran memberikan pengetahuan tentang karakter dan akhlak yang baik. Yang kedua, pemotivasian. Mendorong anak dengan motivasi internal dan eksternal. Yang ketiga, peneladanan konsep dan persepsi anak, dipengaruhi oleh lingkungan luar mereka. Anak meniru perilaku orang dewasa dan orang tua menjadi teladan positif penting dalam mendidik karakter anak. Menurut firman Allah, Ibrahim dan umatnya adalah teladan baik bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Yang keempat, pembiasaan anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kebiasaan memainkan peran penting dalam membentuk karakter anak. Menurut ayat Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan kepada jiwa orang yang mensucikan jiwa beruntung, yang mengotorinya akan merugi. Dan yang kebiasaan menentukan masa depan anak. Dan yang kelima, penegakan aturan dalam keluarga penting untuk menanamkan kesadaran kepada anak tentang kebaikan dan mencegah kesalahan. Peraturan harus jelas, disepakati bersama dan mengikat semua pihak di rumah. Hal ini membantu mengatur kehidupan keluarga dan membentuk karakter anak. Kesimpulannya adalah penting bagi orang tua untuk mengenal jiwa anak secara mendalam agar dapat mendidik dan membimbing akhlaknya dengan nilai-nilai agama.
Penguatan karakter sedini mungkin akan membentuk anak yang berakhlak mulia dan memberikan kekuatan positif dalam kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ご覧いただきありがとうございます。